Kalian udah pada tahu belum sih apa itu liberalisme? Liberalisme sebagai sebuah pemikiran pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1215 disebabkan kedudukan Raja John yang kelewat tinggi dan dianggap melampaui hukum. Oleh karena kondisi itu, para pemuka agama, bangsawan, dan pedagang-pedagang kaya bersatu menyuarakan pembatasan kekuasaan raja. Maka disusunlah sebuah piagam yang membatasi kekuasaan raja dan kewajiban raja untuk menghormati hak individu orang-orang yang merdeka. Piagam ini dikenal dengan nama Magna Carta. Tahun 1688, Parlemen Inggris menyetujui sebuah undang-undang yang disebut Bill of Rights, Undang-Undang Hak. Senada dengan Magna Carta, dalam undang-undang ini, hak-hak dan kebebasan individu maupun masyarakat semakin dihormati. Pada abad 18, meletuslah Revolusi Prancis yang dipicu oleh kesewenang-wenangan Raja Louis XVI dan istrinya yang korup. Gerakan ini dimobilisir oleh kaum burjis Prancis yang sudah muak dengan kekuasaan absolut kerajaan Prancis. Revolusi Prancis juga membawa semangat liberalisme yang kuat. Itu bisa kita lihat dari slogan Revolusi Prancis itu sendiri, Liberté, Égalité, Fraternité. Liberté berarti kebebasan, Égalité berarti persamaan, dan Fraternité berarti persaudaraan. Ide liberalisme lewat semangat Revolusi Prancis ini kemudian menyebar ke seluruh dunia ketika Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Liberalisme sangat percaya bahwa tiap-tiap manusia sebenarnya punya hak dan derajat yang sama. Jadi, liberalisme merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Liberalisme bertujuan untuk menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun, agama, negara, monarki absolut, hak ilahi raja, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Ciri-ciri liberalisme, setiap manusia punya kesempatan yang sama, semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama, hukum diterapkan ke semua orang, pemerintah ditentukan dengan persetujuan masyarakat, negara hanya alat untuk mencapai tujuan, tak ada ajaran dogmatisme, lebih memilih pemerintah demokrasi, masyarakat punya kebebasan intelektual secara penuh, pemerintah punya aturan terbatas, tujuan utama untuk mendapatkan kebahagiaan individu. Dampak liberalisme ada dua, yaitu dampak positif, hak pribadi sangat dilindungi, kebahagiaan individu menjadi fokus utama, mendapat kebebasan untuk berpendapat. Dampak negatif, munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi karena pihak yang memiliki sumber daya akan cenderung mengeksploitasi pekerja, bisa memunculkan monopoli terhadap masyarakat miskin. Bentuk liberalisme ada tiga, yaitu liberal institusionalisme, pentingnya peran aktor non-negara yang plural seperti Non-Governmental Organization (NGO) dan International Non-Governmental Organization (INGO). Lembaga tersebut berperan dalam meningkatkan interaksi antar negara melalui integrasi dan kerjasama. Liberal internasionalisme berfokus pada ketergantungan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Idealisme, perdamaian dunia bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Perdamaian bisa dilakukan melalui perjuangan dan proses collective security.